Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran fisika. Pada saat ini adalah kelas 11 MIPA 4 sesi 2, tapi pertemuan pertama. Gitu ya. Ya, ini kita bertemu 50% kembali. Semoga kita segera bisa 100% lagi, tergantung pesan dari Bupati. Semoga kita cepat. Ya, pada saat ini kita masih mempelajari gelombang bunyi. Ya, pada bagian kedua, bagian pertama kita sudah mempelajari kecepatan lambat bunyi dan pipa organa. Tapi soalnya pada bagian 2 di pipa organa. Dan bagian ini kita akan juga mencari intensitas bunyi dan efek Doppler saat ini. Sebelum kita mencari intensitas bunyi dan efek Doppler, kita cari gejala gelombang. Gejala-gejala gelombang ini berlaku untuk baik gelombang cahaya maupun gelombang bunyi. Ya, itu kan bentuk sebuah gelombang. Atau gelombang elektromagnetik juga berlaku juga. Ya, tapi karena topiknya bunyi, ini gelombang bunyi. Tapi hukum ini berlaku untuk semua gelombang. Mudah ya? Ya, refleksi. Refleksi itu pemantulan yang pertama kali. Pada pemantulan bunyi berlaku hukum pemantulan gelombang. Refleksi bunyi dalam ruang tertutup dapat menimbulkan gaung atau kedam karena bunyi pantul dan bunyi asli datang bersamaan. Kalau gedungnya agak luas, nggak ada peredam suaranya, ada bunyi, itu kan bunyi menuju dinding, terus mantul kembali. Tapi Anda kalau di antara itu kamu dengar bunyi pantul dengan bunyi yang datang. Misalnya orang pidato kan ngomong terus. Sudah sampai telinga kamu, sejalan ke sana, ke dinding. Baik lagi, ketemu lagi. Suaranya orang nyaman, gitu kan? Benar nggak? Maka ini membuktikan adanya refleksi, adanya pemantulan. Maka supaya tidak terjadi pemantulan, maka diadakan peredam. Gitu loh. Supaya suaranya nyaman, gitu loh ya. Ya, kita lanjutkan adalah apa? Refraksi atau pembiasan. Pada pembiasan bunyi berlaku hukum pembiasan gelombang. Refraksi gelombang menyebabkan petir malam hari terdengar lebih keras daripada petir siang hari. Apa sih sebabnya? Perbedaan siang malam. Udara di atas itu di atas sana ya. Itu di siang hari itu lebih dingin. Kalau lebih dingin, maka dia lebih rapat. Malam hari di atas lebih panas. Kalau lebih panas berarti lebih renggang di atasnya. Udara di bawah siang hari lebih panas. Kalau lebih panas berarti lebih renggang. Karena gas dipanaskan merenggang kan gerakannya. Malam hari udah di bawahnya lebih dingin. Ya, oke. Maka refraksi itu pembiasan. Jadi bergerak kalau pada siang hari dari rapat ke kurang rapat, maka suaranya kurang enak didengar. Oke. Lebih dingin pada malam dari kurang rapat ke rapat, maka suaranya lebih keras. Bunyi petir lebih pelan, pada siang malam lebih keras. Oke. Bisa Anda buktikan di sini, ya. Anda di sini ketuk meja, pelan saja, ya. Suaranya bagaimana kamu dengar waktu Anda nutuk pelan meja itu? Sekarang telinga kamu tempelkan meja dengan hal yang sama. Suaranya apa? Lebih keras. Berarti lebih rapat itu lebih keras itu loh. Mungkin ya, lebih rapat itu lebih keras pengantarannya. Itu intinya itu. Bisa dipahami ya? Sekarang difraksi atau pelenturan. Ya. Bunyi itu adalah mengalami pelenturan.
Bunyi mudah mengalami difraksi karena memiliki panjang gelombang yang besar. Pak, jadi mudah dibelok-belokkan karena panjang gelombangnya besar, energinya kecil. Kalau panjang gelombangnya besar, energinya kecil, maka mudah belok-belok. Oke. Contoh yang berada di ruangan ini, kamu dengar suara burung, ya kan? Ini ada di kelas ini rapat di sini, ada dinding-dinding. Ya, yang di pojok sana itu juga dengar burung, sana juga dengar burung, gitu loh. Semuanya dengar suara burung, dengar kan? Oke. Berarti ngapa? Suaranya lewat mana sih? Gitu loh. Kan lewat lubang kan? Ya enggak? Kan sempat membelok kan? Sama telinga kamu. Mudah enggak? Berarti suara itu bisa membelok. Bisa melentur. Mudah ya? Jelasin gambarnya nih di bunyi. Cahaya juga sama bisa. Oke. Lanjut. Interferensi itu perpaduan. Interferensi dua buah gelombang bunyi koheren akan menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif deduktif. Terang gelap itu untuk cahaya. Tapi untuk bunyi itu keras lemah bunyinya. Mudah nggak? Untuk bunyi keras lemah. Bunyinya keras bisa lemah karena terjadinya sebuah interferensi. Yang penting intinya sama antara bunyi dengan cahaya. Itu sama-sama gelombang. Beda lintasan dengan interferensi konstruktif. Interferensi konstruktif itu yang saling menguatkan. Ya, delta S itu N lambda. Ini kita bayangkan fase saja. N-nya itu apa? N itu bilangan asli. Ya, N-nya itu bilangan asli. Kamu telah belajar waktu anak kecil itu kamu diajari orang tua kamu berhitung 1, 2, 3 gitu kan. Tidak dimulai dari 0. Tapi selalu dimulai dari 1. Itu bilangan yang kamu mulai kamu dapatkan, maka itulah himpunan bilangan asli. Itu dimulai dari 1, 2, 3. Terus setelah Anda agak besar diajarin 2 tambah 1, 3. Itu 5 kurang 2, 3. 2 kurang 2 bingung. Tapi kamu sudah mulai menghitung, maka itu bilangan cacah. 0, 1, 2 dan seterusnya. Itu urusan matematik ya. Ceritanya ngono lho. Nah, ini bilangan asli kan dari 1, 2, 3. Ini kan bilangan asli, gitu loh. Nah, bilangan asli itu kan nggak ada pecahannya. Kan beda fasenya 0, gitu loh. Kalau bedanya fasenya 0, itu saling menguatkan, gitu loh. Udah nggak? Tapi di sini beda lintasan dengan intervensi destruktif. N plus setengah. Nah, N kan nanti pecahannya kan setengah. Jadi beda fasenya setengah. Kalau misalnya setengah kan satunya di puncak, satu di rendah. Akhirnya kan di jumlah hilang, gitu loh. Kamu lihat kemarin pada gelombang stasioner itu kan ada gelombang warna hijau dan warna merah. Hijau gerak ke kanan, merah gerak ke kiri gitu loh. Nah, saat terjadi kontrastif itu kan hijau dengan merah jadi satu. Itu kan sepase gitu loh. Maka merah hitamnya kan kuat, paling tinggi. Ya enggak? Pada waktu destruktif itu antara hijau dengan merah kan atas bawah. Satu puncak, satu di rendah. Warna hitamnya kan hilang. Maka itu destruktif. Mudah enggak? Di situ itu kan. Ini jadi N plus setengah lambda itu maksudnya seperti itu. Oke. Kita misalkan ini ada suatu fase. Ini air kolam. Ada 1 tetes air jatuh. 1 tetes, geraknya begini. Pernah lihat enggak? Ini loh bayangannya itu. Nek ini 1 tetes. Ini nek beberapa tetes berarti akan terjadi gelombang. Ya. Yang berwarna biru itu konstruktif, yang berwarna hitam itu destruktif. Itu ya. Biru dan hitam terjadi pergerakan. Ini arah gelombang. Oke. Lanjut. Sekarang kalau ini ada 2. Ya, kita kan satu dulu. Ini tadi ini. Ya. Kalau ini 2 tetes dijatuhkan apa?
Ini adalah terjadi perpaduan. Ini yang dinamakan interferensi. Betul nggak? Ini dinamakan interferensi. Jadi tenang itu, tidak interferensi seperti ini. Oke. Nah, ini cahaya geraknya gini. Oke, ini ada celah. Ini yang dinamakan difraksi, pelenturan. Kita gerakkan di sini. Ini sebagai titik baru. Terjadi satu pelenturan, pembelokan. Ya, kan saya belok tadi. Cahaya yang ke sana tidak bisa ke sana itu. Mungkin ya. Itu pelenturan di sini. Dan ini bisa kita ubah-ubah ukurannya. Gitu. Kalau cahaya itu kan lebih terang kalau lebih mepet, gitu ya. Oke. Ya. Kalau ini terjadi dibuat sebagai slide 2. Ini apa? Ini bisa geser-geser. Itu. Ini kan sebagai pusat baru. Ini kan datang ke sana, ini pelenturan. Berarti di sini terjadi interferensi. Ya. Gitu ya. Udah ya. Jadi interferensi. Gambarnya dulu sini. Oke. Nah, di sini lenturan sama lenturan menjadikan interferensi. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang. Nah, adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber gelombang. Sumber gelombang kan S. Gelombang yang diterima pengamat berarti pendengar. Karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Jadi S sumber dengan pendengar itu bergerak relatif. Bisa yang satu diam, yang satu bergerak, atau dua-duanya bergerak searah atau berlawanan arah. Relatif ya. Di sini. Nah, persamaannya ini benar rumus ini. Tapi saya biasa mengatakan rumus dan ini. Ini sama ya. Trik mengapa itu terserah untuk orang-orangnya. V plus minus VP Fs V plus minus Vs. Oke. Selanjutnya pada topik ini sama artinya begini, nggak tak bacakan ya. Yang paling penting kamu itu bisa menentukan arahnya. Tanda positif negatifnya itu bagaimana? Gitu. Misalkan ini pendengar, ini sumber. Kita mengarahkan kecepatannya. Oke. Tentukan satu arah dulu. Sorry ya, ini aja lah. Arah ke sana. Ini kalau ada sumber bunyi, ini ada pendengar. Ada pendengar mendekati sumber bunyi, suaranya tambah keras atau tambah pelan? Sumbernya diem. Sumbernya diem. Misalkan masjid, sumber bunyi. Ya lah, kamu bergerak mendekati masjid, waktu masjid ada bunyi. Tambah keras atau tambah lemah suaranya? Tambah keras. Kalau tambah keras berarti positif. Udah ngerak? Terangkan itu dulu geraknya itu loh. Hafalkan satu dulu. Nek wis satu, ya itu cekelen gitu loh. Enggak usah banyak-banyak. Jangan lainnya tuh dihafalkan, enggak perlu dihafalkan lainnya. Terus bagaimana? Kalau yang searah, ini nek sumber, ini kan sumber menjadi pendengar. Tandanya positif apa negatif? Ini kan searah. Nah searah itu positif. Udah lah. Kamu menentukan ini dulu. Oh ini searah gitu loh. Nah searah tandanya sama gitu loh. Udah. Ya dari satu dulu. Ini kan nggak diapakan. Logika dari sini. Loh, kalau ini gambarnya begini bagaimana? Sumber mendekati pendengar. Tandanya apa? Negatif. Pendengar menjadi sumber negatif. Gampang apalkannya enggak?
Ya, sing diapalkan satu. Ya, terus nanti sing searah tandanya sama, berlawan arah tandanya beda itu loh. Udah kayak kabeh kan nanti juga repot. Oke? Ini nggak usah hafalkan. Oke. Persamaan efek Doppler dengan tidak mengabaikan kecepatan angin. Di sini kecepatan anginnya tetap diperhitungkan. Oke. Bagaimana kalau kecepatan angin? Ini ya. Kita misalkan sumbernya yang diem. Sumbernya diem. Kamu gini, terus sumber dengan pendengar sama-sama diem. Ya, sumber dengan pendengar sama-sama diem. Terus ada suara. Paling gampang aku contohin Masjid Bayah. Itu nggak ngata. Terus ada angin dari sumber menuju ke pendengar. Angin gitu loh. Kan suara di bawah angin toh. Tambah keras apa tambah lemah suara bunyi itu? Tambah? Wong suaranya di bawah angin sih. Anginnya menuju pendengar. Dari sumber menuju pendengar. Nah, misalkan ngapa? Ini karena Mbak ini depan aja ya, tunggu contoh. Saya ngomong, Mbak I sebagai pendengar. Terus ada angin dari saya menuju ke kamu, Mbak I. Ngapain? Tambah apa tambah lemah suaranya? Tambah kuat. Cicit aja yang pakai gitu loh. Udah tak? Berarti nek kecepatan angin menuju pendengar positif gitu loh. Udah nggak? Oh, tidak berlawan arah. Berarti negatif gitu aja. Berarti jangan diapakan semuanya. Paham ora? Untuk angin. Jadi nanti untuk sumber lagi beda. Kecepatan angin menuju apa? Pendengar positif. Udah ya? Biasa itu. Bisa bingung nggak? Kita pakai logika loh maksudnya. Jadi ngapain pakai logika, jangan ngapain rumus logika kan enak. Tadi misalkan itu, oke. Lanjut. Pelayangan gelombang adalah intervensi dua bunyi beramplitude sama, namun berbeda frekuensi sedikit. Amplitudenya sama, tapi berbeda frekuensi sedikit. Misalkan yang satu 300 dengan 305. Ya. Nah. Amplitudenya sama, frekuensi beda sedikit sekali. Maka di situ akan terjadi pelayangan. Ya, beda frekuensi sedikit. Pelayangan bunyi membentuk interferensi konstruktif dan destruktif. Konstruktif itu menguatkan, destruktif melemahkan. Nah, kalau bangun kan butuh konstruktif. Berarti ben kuat, konstruktif menguatkan. Disebut layangan. Satu layangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau lemah yang terjadi berurutan. Frekuensi layangan dapat dihitung V layangan F1 min F2. Ini tanda harga mutlak. Tanda harga mutlak itu maksudnya piye? Tidak ada tanda negatif. Mutlak itu absolut. Nek 3 kurangi 5 diberi tanda harga mutlak itu 2. Ini nek enggak tidak ada tanda harga mutlak, hasilnya min 2. Mudah enggak? Ya. Harga mutlak ini sudah dapat dimatematikan. Artinya absolut atau mutlak. Jadi enggak ada tanda negatif, maka dibolak-balik enggak masalah. Ya. Oke. Selanjutnya, intensitas gelombang bunyi. Intensitas gelombang bunyi adalah daya. Daya itu simbolnya P. Gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas. Luas itu A. Satu satuan yang tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Maka dirumuskan I P per A. Ya, rumusnya ini. Saya bacakan. Biar cepat ya. Oke.
Saya pahami? Ini cepat. Nah, banyak sekali tinggal dijumlahkan. Nah, luasnya apa? Suara itu akan menyebar ke segala penjuru, tapi kalau asal ngomong kan akan depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah dengar semua. Berarti luasnya luas bola sama dengan P per A. Ane itu sama dengan apa? Luas bola apa? 4 pi R kuadrat. Tapi kalau ada persoalan hubungan I dengan R saja, I dengan R itu benar nggak? Sebuah bunyi dengan pada jarak ada sumber bunyi pada jarak R1 intensnya sekian. Berapa pada jarak R2 berapa intensitasnya? Sumber bunyinya kan sama. Berarti P-nya kan sama. Yang beda kan hanya jarak. Kan beda hanya jarak, berarti hanya I sebanding dengan jarak. Jarak itu berarti seper R kuadrat. Maka ini berbanding terbalik. Persamaan jadi apa? I2 per I1. Kan ini berbanding terbalik. Ya apa? Nah I2 sini R1 bawah R2 dikuadratkan. Gitu loh. Ya. Persamaan itu. Nah, ini ya. Oke. Sekarang taraf intensitas bunyi adalah ini sudah sangat tadi ya, asalnya ya. Taraf intensitas bunyi adalah 10 kali logaritma perbandingan intensitas bunyi dengan intensitas ambang bunyi. 10 kali logaritma I per I0. Intensitas ambang. Intensitas ambang bunyi itu intensitas yang terendah yang bisa didengar manusia tanpa terasa sakit. Itu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ya. Ini saya cepatkan. Oke? Gabungan sumber bunyi dengan taraf intensitas bunyi identik memiliki. Contoh. Gini. Satu mobil N1. Nah, itu taraf intensitasnya 20 desibel. Satu mobil taraf intensitasnya 20 desibel. Kalau 100 mobil, itu loh. Ya. Berapa taraf intensitasnya? Mudah tak? Berarti pakai rumus ini. Nah, jadi TI2 sama dengan TI1 plus 10 I10 log N2 per N1. Berarti apa? 20 plus 10 log 100 per log 100 itu berapa? Log 100 berapa? Log itu sama dengan 10 pangkat piro? 2. Berarti ini 20 kali plus 10 kali 2. Ketemunya 40 desibel. Ya. Tapi kalau ini hubungannya dengan jarak, ini pakai min. Kalau jaraknya lebih jauh kan lebih pelan. Tapi maka kalikan 2 kuadrat jadi 20. Ini dengan jarak R2 dan R1 sama. Oke. Sekarang aplikasi gelombang bunyi. Tidak saya bacakan ya. Anda nanti bisa nulis ya. Hanya tak beri waktu ini, Pak. Ya. Nah, sampai sini dulu pelajaran fisika. Tak kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.